19310126. Di sini saya sudah mengerjakan ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah metode statistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil pekerjaan saya pada UAS metode statistika. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil pekerjaan saya, yaitu pada ujian akhir semester. Nah, sebelum saya mengerjakan ujian akhir semester, saya terlebih dahulu untuk menuliskan ikrar, yaitu saya berjanji bahwa saya tidak bekerja sama dengan teman lain dan jawaban yang saya kerjakan tidak mengcopy hasil pekerjaan dari teman lain, serta saya siap menerima sanksi jika tidak bertindak jujur. Nah, pada UAS kali ini ada 4 buah soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama yaitu berikut ini adalah data nilai UTS dan nilai UAS mata pelajaran matematika dari kelas 9 siswa SMP Merdeka Belajar dengan taraf signifikansinya itu 5%. Sesuai dengan tabel yaitu nilai UTS ada 77, 50, 71, 72, 81, 94, 96, 99, dan 57. Dan nilai UASnya ada 82, ada 66, 78, 34, 47, 85, 99, 99, dan 58. Nah, yang ditanyakan yaitu ada 2. Yang pertama ada tentukan dan gambarlah garis regresi linearnya. Yang B adalah estimasilah nilai UAS siswa jika diketahui nilai UTS-nya adalah 85. Nah, untuk nomor 1 pembahasannya bisa dilihat, kita buat tabel terlebih dahulu ke bawah. Jadi nilai UTS-nya itu ada 9 orang dan nilai UAS-nya itu ada 9 orang. Nah, jadi untuk orang pertama yaitu nilai UTS-nya 77 dan nilai UAS-nya itu 82. Nilai orang keduanya itu 50, nilai UAS-nya itu 66, hingga sampai orang ke-9 itu nilai UTS-nya itu 57 dan nilai UAS-nya itu 58. Nah, di sini saya menggunakan cara dengan Microsoft Excel karena lebih mudah terkait penentuan regresinya ya, regresi linearnya. Jadi di sini langsung memasukkan nilai UTS dan nilai UAS itu di dalam Excel, baru kita langsung masuk dalam pencarian grafik seperti ini. Nah, hasilnya dari garis regresi linearnya itu yaitu ada Y sama dengan 0,7801X plus 11,587, atau biasanya kalau kita menghitung manualnya itu Y sama dengan 11,587 plus 0,7801X. Jadi kebalikan dari Microsoft Excel-nya begitu. Nah, untuk B-nya sendiri itu Y sama dengan 0,7801X plus 11,587 yang hasilnya tadi kita sudah diketahui. Karena kita tadi mencari ya, jika nilai UAS-nya itu 85 berapa, jika nilai UTS-nya itu 85, maka berapa nilai UAS-nya. Jadi kita masukkan nilai UTS-nya itu dalam X, maka Y sama dengan 0,7801 dalam kurung 85 kurung tutup plus 11,587. Jadi hasilnya itu 77,8955. Jadi kemungkinan atau estimasi nilai UAS-nya itu 77,8955, atau bisa saya bulatkan itu menjadi 78 begitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu sebuah studi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah mesin yaitu Y terhadap kecepatan produksi atau X1
dan beban produksi itu sama dengan X2 dengan taraf signifikansinya itu 5%. Jadi ada 6 buah mesin, yaitu pertama 193 untuk X1 nya itu 1,6, X2 nya itu 851, 172 dengan 22,0 dengan 1058, 113, X1 nya itu 33,0, X2 nya itu 1357, dan jika Y nya itu 230, X1 nya itu 15,5 dengan X2 nya itu 816, Y nya 91, X1 nya itu 43 dengan X2 nya itu 1201, Y nya itu 125, X1 nya itu 40 dengan X2 nya itu 1115. Nah, maka tentukanlah estimasi parameter-parameter dari model regresi linear gandanya, kemudian prediksilah jumlah pemakaian mesin jika diketahui kecepatan produksi 20 dan muatan produksinya itu 1200. Nah, untuk jawabannya sendiri ini. Nah, diketahui untuk tabelnya ini di Excel, saya mengerjakannya pada Excel. Ini langsung saja yang saya tuliskan hanya jumlahnya saja. Untuk jumlah Y nya itu 924, untuk jumlah X1 nya itu 155,1, terus jumlah X2 nya itu 6398, untuk jumlah X1Y itu 20.299,8, untuk jumlah X2Y itu 935.906, untuk jumlah X1 X2 nya itu 170 ulang 178.309,8, untuk jumlah X1 kuadratnya itu 5.264,81, untuk jumlah X2 kuadratnya itu 7.36.496 dan N nya itu 6. Nah, jadi langsung kita cari, yaitu 924 sama dengan 6A0 plus 155,1 A1 plus 6.398 A2. Selanjutnya yaitu ada 20.299,8 sama dengan 155,1 A0 ditambah 6.398 A1 ditambah 178.309,8 A2 sama dengan ini lagi, yaitu 935.906 sama dengan 6.398 A0 ditambah 178.309,8 A1 ditambah ini 7.036.496 A2. Maka didapat koefisien-koefisiennya yaitu A0 ini sama dengan ini hasilnya ya. Kita mencari A0 itu hasilnya 386,18, untuk A1 nya itu negatif 0,35 dan A2 nya itu negatif 2,09, sehingga regresi linear ganda yang dicari adalah Y sama dengan 386,18 min 0,35 X1 min 2,09 X2. Jadi 386,18 min 0,35 dalam kurungnya ini 20
tadi soalnya diketahui 20 min 2,09 dalam kurung 1200. Jadi hasilnya adalah negatif 2128,82. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3. 6 mesin yang berbeda digunakan dalam produksi segel karet. Diambil sampel 4 segel untuk tiap mesin. Berikut ini adalah data level kekuatan segel dalam kilogram per centimeter kuadrat kali 10 pangkat negatif 1 dengan taraf signifikansinya itu 5%. Jadi ada 6 buah mesin. Dengan mesin 1 itu ada 4 segel. Segel pertama itu 17,5, 16,9, 15,8 dan 18,6 hingga pada mesin ke-6 dengan segel yang keempat yaitu 20,1. Nah, untuk jawaban nomor 3 yaitu diketahui untuk tabel di Excel. Nah, untuk tabelnya berada di Excel. Untuk di sini saya hanya menuliskan terkait jumlahnya saja. Untuk jumlah 1 sama dengan 68,8, dengan rata-rata satunya itu 17,2, dengan jumlah 2 itu 68,7 dengan rata-ratanya itu 17,18, jumlah 3 72,7 dengan rata-ratanya itu 18,18, jumlah keempat itu 71 dengan rata-ratanya itu 17,75, jumlah kelima adalah 73,7 dengan rata-ratanya itu 18,43, dengan jumlah keenamnya itu 72,1 dengan rata-ratanya itu 18,03. Kita mencari RY-nya yaitu 68,8 ditambah 68,7 ditambah 72,7 tambah 71 tambah 73,7 dan 72,1 ini dikuadratkan lalu per 4 plus 4 plus 4 plus 4 banyak 6 kali. Hasilnya yaitu 7597,04. Nah, untuk RY-nya, untuk AY-nya itu 68,8 kuadrat per 4 ditambah 68,7 kuadrat per 4 tambah 72,7 kuadrat per 4 ditambah 71 kuadrat per 4 ditambah 73,7 kuadrat per 4 ditambah 72,1 kuadrat per 4 dikurangi dengan hasil RY-nya yaitu 7597,04. Hasilnya yaitu 5,34. Jumlah Y kuadratnya yaitu 17,2 kuadrat ditambah 16,9 kuadrat ditambah ini hingga 20,1 kuadrat. Ini menggunakan ini ya, jadi ini sampai sini begitu. Hasilnya yaitu 7665,09 dengan DY-nya itu 7665,02 dikurangi dengan hasil RY-nya yaitu 7597,04. Hasilnya yaitu 62,64. Maka K-nya itu sama dengan 6, dengan jumlah XI-nya itu 24, dengan jumlah dalam kurung NI-1 itu sama dengan 18. Sumber variasi yaitu ada DK, JK, KT, dan F, dengan rata-ratanya itu dengan DK-nya 1, JK-nya itu 7597,04, dengan KT-nya itu 7597,04, dengan F-nya itu 0, kosong. Antar kelompok itu ada 5, DK-nya untuk JK-nya itu 5,34, KT-nya itu 1,07, dengan dalam kelompok DK-nya itu 18, JK-nya itu 62,64, dengan KT-nya itu 3,48, dengan ini total JK-nya itu total DK-nya itu 24 dan JK-nya itu 7665,02. Nah, jadi DK pembilang itu sama dengan K-1 sama dengan 5,
dengan DK penyebutnya itu N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 plus N6 dikurangi K, yaitu 18. Dengan alfanya itu 0,05, maka mencari F 0,05 adalah C-nya itu C,18 dalam kurung tutup sama dengan 2,77. Jadi 0,31 lebih besar dari 2,77, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya ada perbedaan rata-rata untuk ke 6 mesin tersebut. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4, lakukanlah uji ANAVA 2 faktor dari case berikut ini, kemudian lanjutkan dengan uji SCEF jika diperlukan dengan taraf signifikansinya itu 5%. Nah, dengan case itu sebuah eksperimen dilakukan untuk membandingkan 4 treatment dengan 5 blok. Berikut ini adalah datanya. Jadi ada 4 treatment dengan 5 blok 1, 2, 3, 4, 5 dengan masing-masing. Untuk blok 1 treatment pertama itu adalah 12,8, untuk blok 2 pada treatment 1 10,6 hingga pada blok kelima pada treatment keempat itu 17,1. Maka kita hitung itu yang pertama ada beberapa hipotesis ya. Absen 0 itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan alfa 5. Ini adalah pengaruh baris 0. Dengan hipotesis kedua yaitu absen 2 0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4, pengaruh kolom 0. Yang hipotesis ketiga yaitu alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 hingga alfa beta 45 sama dengan 0 gitu. Nah, ini untuk yang kedua yaitu ada H11 itu sekurang-kurangnya 1 alfa 1 alfa I tidak sama dengan 0. Untuk H absen I nya itu sekurang-kurangnya 1 beta C tidak sama dengan 0. Untuk H absen 3 nya itu I sekurang-kurangnya 1 alfa beta IJ tidak sama dengan 0, dengan alfanya itu 0,05. Dengan wilayah kritisnya itu untuk F1 lebih besar F alfa yaitu R min 1, dalam kurung R min 1 dalam kurung C min 1 kurung tutup. Jadi F1 itu sama dengan F 0,05 4 min 1 dalam kurung 4 min 1 dalam kurung 5 min 1 kurung tutup. F1 lebih besar dari F 0,05 yaitu 3,12. Jadi F1 lebih besar dari 3,49. Untuk yang B yaitu F2 adalah lebih besar dari F alfa yaitu C1 C min 1, R min 1 dalam kurung tutup dalam kurung C min 1 kurung tutup. Dengan F2 lebih besar dari F 0,05 yaitu 4,12 dengan F2 lebih besar dari 3,26. Nah, selanjutnya di perhitungan. Jadi kita hitung dulu sesuai tadi dengan totalnya pada blok 1 itu 4,6, blok 2 56, dengan blok 3 52,5, blok 4 40,9 dan blok 5 57,8. Dengan totalnya treatment 1 56,8 dan treatment kedua itu 61,4 dan treatment ketiga 66,4 dan treatment keempat yaitu 71,2, sehingga totalnya semua ini adalah 255,8. Untuk CKT nya sendiri kita 12,8 kuadrat ditambah 11,7 kuadrat ditambah hingga sampai 17,1 kuadrat dikurangi dengan 255,8 per 20. Hasilnya sama dengan 3.368
dikurangi 12,79 sama dengan 3.355,21. Dengan CKB 56,8 kuadrat tambah 61,4 kuadrat tambah 66,4 kuadrat tambah 71,2 kuadrat per 5 min 255,8 kuadrat per 20. Hasilnya 3294,92 min 3271,68, hasilnya itu 23,24. Untuk CKK yaitu 48,6 kuadrat tambah 56 kuadrat tambah 52,5 kuadrat tambah 40,9 kuadrat tambah 57,8 kuadrat per 4 min 255,8 kuadrat per 20, sama dengan hasilnya 3316,97 min 3271,68, hasilnya itu 45,28. Untuk selanjutnya itu CKBK yaitu 27,79, untuk CKG yaitu 355,21 min 23,24 min 45,25 min 27,79. Jadi ini adalah JKT min JKB min JKB min JKBK. Nah, untuk hasilnya yaitu 3258,9. Untuk S1 kuadratnya yaitu adalah hasilnya 77,75. Untuk S2 kuadrat hasilnya 11,35. Untuk S3 kuadratnya yaitu 2,31. Untuk S4 kuadratnya itu 271,8. Untuk F1 nya yaitu 0,03, untuk F2 nya itu 0,04, untuk F3 nya yaitu 0,0085 atau 8,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi F hitungnya yaitu lebih besar dari 3,14, maka 0,03 lebih kecil dari 3,49, H0 nya itu diterima. Terus F2 nya itu lebih besar dari 3,26, 0,04 itu lebih kecil dari 3,26, H0 nya itu diterima. Terus F3 yaitu lebih besar dari 2,69, 8,5 kali 10 pangkat min 3 lebih kecil dari 2,69, H0 nya itu diterima. Nah, tadi adalah hasil pekerjaan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan baik perkataan maupun dalam pengerjaan saya. Kita sama-sama belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you.